Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian fikih tentang haji dan umrah. Semoga kita yang hadir di sini diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa melakukan haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan tentang bab yang kedua, tentang hukmul haji wal umrah, yaitu hukum haji dan umrah. Al-Musannif rahimahullah, al-hajju fardhun ala man istata'a ilaihi sabila bittifaqil muslimin. Haji hukumnya wajib terhadap orang yang mampu untuk berjalan melakukan haji bittifaqil muslimin, dengan kesepakatan seluruh muslimin. Seluruh muslimin sepakat bahawa haji adalah sebuah kewajiban teruntuk orang yang mampu untuk melakukan haji. Dalilnya karena perkataan Allah Subhanahu wa taala, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguh yang pertama bangunan yang diletakkan untuk manusia yaitu bangunan yang ada di Mekah. Itu Makkah. Ada nama lain untuk Makkah adalah Bakkah. Di ayat ini bi Bakkah mubarak, pakai ba. Jadi Makkah memiliki nama lain yaitu Bakkah, pakai ba, dengan pakai mim. Bi Bakkah mubarakan, yang Ka'bah itu merupakan diberkahi dan menjadi petunjuk untuk sekalian alam. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Pada di Makkah itu di Ka'bah terdapat tanda-tanda yang jelas, yaitu maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim artinya maqam ada itu di Ka'bah sekarang kalau kita berangkat. Wa man dakhalahu kana amina, dan siapapun yang memasuki Ka'bah itu maka ia akan aman. Hingga siapapun yang tidak boleh dilakukan qisas di sekitar di dalam Masjidil Haram, itu enggak boleh. Tidak boleh membunuh orang sekarang di Masjidil Haram, dan malahan tidak boleh berperang di Masjidil Haram. Walillah, di sini yang mahal yang perlu kita, yang dalil yang kita sekarang pembahasan haji, yaitu walillahi 'alan nasi hajjul bait, dan bagi Allah terhadap manusia untuk melakukan haji ke Baitullah. Tapi manusia yang dimaksud adalah man istata'a ilaihi sabila, yaitu orang yang mampu kepadanya bait dari perjalanan, mampu untuk melakukan perjalanan menuju Baitullah. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin, dan siapa saja yang kufur, termasuk yang kufur adalah orang yang mengingkari kewajiban haji. Bagi saya haji itu tidak wajib. Mengingkari kewajiban haji dianggap kafir. Wa man kafara, dan siapa saja yang kufur, fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka sesungguh Allah maha kaya dari sekalian alam. Allah tidak butuh keimannya kita. Misalkan seluruh muslimun, seluruh manusia di permukaan bumi semuanya kafir ke Allah Subhanahu wa taala, apakah itu mengurangi derajat Allah sebagai Tuhan? Tidak. Fa innallaha ghaniyyun hamid, Allah maha kaya, tidak butuh keimannya kita, tidak membutuhkan keibadatnya kita. Hamid, Allah tetap maha terpuji. La ilaha illallah.
Kemudian beliau melanjutkan wal hajju ruknun min arkanil Islam. Haji adalah salah satu rukun dari rukun Islam yang 5. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang pernah kita baca beberapa malam sebelumnya, kata beliau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, buniyal Islamu ala khamsin, didirikan Islam ini atas 3 pondasi, yaitu 3 rukun. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, itu bersaksi bahawa sesungguh tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bersaksi di sini artinya bukan menyaksikan dengan mata. Tersalah paham lagi. Kamu bersaksi Tuhan Allah sebagai Tuhan, pernah lihat enggak? Enggak. Bersaksi di sini bukan bersaksi seperti mungkin dalam bahasa Indonesia maknanya melihat. Bukan. Bersaksi di sini artinya mengucap, mengikrar dengan lisan dan meyakini dengan hati. Itu makna syahadah di sini. Yaitu mengiyakan dengan lisan dan juga diyakini dengan hati. Gabungan 2 ini namanya syahadah. Jadi jangan salah paham, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah berarti artinya harus melihat Allah, tidak? Enggak, jadi bersaksi di sini jangan diartikan melihat, tapi maksudnya mengikrarkan dengan lisan dan mengiyakan dengan hati. Nah, itu maksud dari syahadah. Jadi kita mengakui dengan lisan bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, dan juga hati kita meyakini bahawa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguh Nabi Muhammad adalah utusan Allah, adalah Rasulullah. Kemudian yang rukun yang kedua iqamis salah, yaitu mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Wal hajj, dan haji. Wa shaum Ramadan, dan puasa Ramadan. Inilah 5 rukun Islam. Kemudian wa ajma'al muslimun ala fardiyatih, dan sepakat seluruh muslimun kecil besar tua muda ala fardiyatih, tentang fardunya haji, tentang kewajibannya haji. Walidzalika, karena itu yakfuru munkiruh au jahiduh, karena itu maka dianggap kafir orang yang mengingkari kewajiban haji. Kafir artinya dianggap murtad siapa saja yang mengingkari kewajiban haji. Kemudian hadza hukmul hajjil asli, ini yang wajib tadi adalah hukum haji yang asli, hukum haji yang dasar. Hukum dasar haji adalah wajib. Walil haji ahkamun ukhra, tapi bagi haji itu sendiri ada hukum yang lain selain wajib. Contoh, wahia annahu fardhu ain ala man lam yahuj. Adapun orang yang belum pernah berhaji, bagi dia ya fardhu ain. Bagi kita ini hukumnya fardhu ain kalau mampu. Wa fardhu kifayatin ala jami'il muslimin. Kalau misalkan Pak Ustaz, seluruh muslimin semua sudah melakukan haji, apakah masih ada kewajiban haji? Wajib. Majad, cuman hukum haji saat itu fardu kifayah. Karena ketentuannya dalam musim haji itu Ka'bah haram untuk dikosongkan. Makanya kemarin termasuk sampai waktu Covid itu tetap ada yang haji walau berapa orang. Karena memang hukum wajib haji itu wajib. Jadi Ka'bah itu haram dikosongkan dari orang haji. Makanya kalau misalkan ini kalau takdir aja, seluruh muslimin sudah pernah berhaji semua, artinya mereka sudah selesai haji. Walaupun semua sudah pernah haji, yang Ka'bah tidak boleh di musim haji, tidak boleh kosong dari orang berhaji. Tetap harus ada sebagian muslimin yang melakukan haji walau mereka semua sudah pernah melakukan haji. Jadi hukum saat itu fardu kifayah. Nah, alasannya seperti tadi, karena Ka'bah itu tidak boleh kosong dari tawaf. Kemudian yang berikutnya
Wa tatawwu' dan sunnah. Haji ini hukumnya sunnah binisbah lis-sibyan, untuk kecil, anak kecil. Anak kecil. Yang kecil yang belum balik ya hukumnya sunnah. Waliman hajja sabiqan, dan bagi orang yang sudah pernah berhaji sebelumnya juga hukumnya sunnah. Haji kali kedua, haji kali ketiga, haji kali keempat, hukumnya itu sunnah. Tapi wa yusbihul hajju wajiban bin nadhar. Misalkan Pak Ustaz, saya sudah pernah berhaji sebelumnya, kemudian di tahun setelah itu dia bernadar pengen haji. Ini kalau saya sembuh maka saya bernadar untuk melakukan haji. Ya sudah, bagi dia sekarang hukumnya berubah jadi fardu walaupun kemarin sudah pernah berhaji. Nah, jadi hukum haji bagi orang yang belum pernah sama sekali hukumnya fardu. Bagi orang yang sudah pernah hukumnya sunnah, kecuali kalau ia bernadar. Kalau bernadar ya hukumnya berubah jadi fardu kembali. Cuman yang perlu kita kesampaikan sedikit, yang namanya haji ataupun umrah itu walaupun sunnah tidak boleh kita berhenti di tengah jalan, wajib disempurnakan. Beda halnya salat sunnah. Salat sunnah baru jalan 1 rakaat, udahlah saya malas ini pengen ini, ataupun anak lagi nangis atau ada keperluan lain, udahlah saya batalin aja salat. Boleh salat sunnah. Jadi salat sunnah karena tuntutannya tidak sekuat salat fardu. Di awal kita enggak dituntut, di tengah juga boleh dibatalkan. Nah, misalkan begitu juga puasa sunnah. Puasa sunnah pagi udah niat puasa, siang hari kelaparan, kebetulan ada hidangan enak, istri masaknya terlalu enak, udahlah saya batalin aja puasa. Boleh, karena itu sunnah. Adapun haji, nah di sini. Haji walaupun sunnah tidak boleh dibatalin, wajib disempurnakan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa atimmul hajja wal umrah, dan sempurnakan haji dan umrah. Haji kalau sudah mulai melakukan haji, enggak boleh dibatalin di tengah jalan. Wajib disempurnakan walaupun haji itu sunnah. Nah, itu bedanya haji sama ibadat lain. Ibadat sunnah yang lain boleh dibatalin walaupun kita sudah melakukan setengah. Haji tidak boleh. Nah, kemudian yang berikutnya itu hukum haji. Hukum haji yang pada dasarnya adalah wajib. Kemudian hukmul umrah. Sekarang kita masuki hukum umrah. Al-umratu fardun min furudil islami kal hajj. Hukum umrah salah satu kewajiban dari kewajiban Islam, sama seperti haji. Nah, ini pendapat yang kuat. Wa huwa al-mansus fil madhhab al-jadid lil Imam Syafi'i, dan umrah wajib, hukum kewajiban umrah adalah pendapat yang jadid dalam mazhab Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i sendiri, beliau itu ada 2 fase pendapat beliau. Karena beliau itu di awal-awalnya beliau tinggal di Irak. Nah, itu pendapat beliau di Irak itu semua namanya pendapat qadim, pendapat lama. Kemudian beliau di umur beliau sudah lanjut, beliau hijrah, melanjutkan pendidikannya lah ke Mesir. Beliau berangkat ke Mesir. Maka semua pendapat yang beliau katakan ketika beliau di Mesir namanya pendapat jadid. Nah, itu Imam Syafi'i. Termasuk kalau misalkan contoh pendapat jadid qadim yang ini. Pendapat qadim dalam pendapat Imam Syafi'i dulu ketika masih di Irak, beliau menyebutkan bahawa umrah sunnah. Tapi kemudian beliau ketika mungkin sudah banyak ilmu, sudah semakin ilmunya semakin hari semakin luas, semakin hari semakin luas, kemudian beliau merujuk kembali dari pendapatnya yang lama ketika beliau di Mesir yang namanya pendapat jadid. Tidak aib bagi seorang alim untuk mengubah pendapatnya. Justru itu yang baik. Imam Syafi'i sendiri ada pendapat qadim, ada pendapat jadid. Beliau dulu pendapat itu, akhirnya sekarang dengan bertambahnya keilmuan, dengan menemukan dalil-dalil yang baru yang sebelumnya belum pernah beliau temu. Mungkin beliau menemukan hadis yang baru yang sebelumnya belum pernah beliau dengar. Akhirnya beliau mengubah kembali pendapatnya
yang namanya pendapat jadid. Itu Imam Syafi'i. Tidak aib seorang alim misalkan ditanya hari ini dengan ijtihadnya beliau menyebutkan hukumnya haram bisa jadi. Baru kemudian beliau meneliti kembali, cek kembali dalil-dalil yang ada. Akhirnya mungkin ada kemungkinan sebulan ke depan beliau mengubah pendapatnya jadi boleh misalkan. Boleh, itu hal yang wajar bagi seorang yang alim. Yang tidak boleh orang alim mengubah pendapatnya karena dipengaruhi oleh eksternal, enggak boleh. Tapi kalau dipengaruhi oleh hasil ijtihadnya bagus. Dan beda halnya kalau dipengaruhi oleh misalkan naudzubillah min dzalik, dipengaruhi oleh amplop. Hari ini amplopnya 100.000 haram. Besok jadi 1 triliun sunnah. Ini enggak boleh. Tapi kalau berubah pendapatnya memang dari hasil ijtihad, beliau melihat dalil yang ada, hukumnya itu hal yang wajar bagi seorang alim. Kembali ke masalah umrah, pendapat jadid dari Imam Syafi'i yaitu pendapat beliau setelah beliau hijrah ke Mesir, hukumnya fardu sama seperti haji. Dulu pendapat qadim beliau menyatakan bahawa sunnah, umrah sunnah. Dalilnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimmul hajja wal umrah. Ya, dan sempurnakan haji dan umrah. Artinya itu bihima tamain, yakni lakukanlah haji dan umrah secara sempurna. Itu dalil yang pertama. Adapun dalil yang lain, hadis yang kemarin kita baca, hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah, beliau bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, hal 'ala nisa'i jihad? Apakah terhadap perempuan ini wajib berjihad? Kata Rasul, na'am, wajib berjihad juga. Tapi jihadun la qitala fi. Jihad yang diwajibkan terhadap perempuan adalah jihad yang tidak ada peperangan. Yang dimaksud adalah al-hajju wal umrah, yaitu haji dan umrah. Haji dan umrah adalah jihad bagi seorang perempuan. Kemudian wal umratu fardhu ain ala man lam ya'tamir. Umrah hukumnya fardhu ain bagi orang yang belum pernah melakukan umrah. Belum pernah umrah sama sekali, bagi dia sama seperti haji, hukumnya fardhu ain. Wa fardhu kifayatin ala jami'il muslimin, yang seperti tadi. Kalau misalkan semua sudah pernah berumrah, maka tetap harus ada sebagian yang melakukan umrah supaya Ka'bah tidak kosong dari orang tawaf. Karena tidak boleh membiarkan Ka'bah kosong dari pentawaf. Wa tatawwu', dan hukum umrah sunnah bagi khusus ke anak kecil. Anak kecil belum balik, hukum umrah baginya sunnah. Wa liman i'tamara sabiqan, begitu juga sunnah bagi orang yang pernah melakukan umrah sebelumnya. Kecuali kalau bernazar, walaupun dia sudah pernah berumrah sebelumnya, kemudian dia bernazar, ya hukum umrah berubah jadi wajib. Kemudian al-hajju wal umratu marratun fil umr. Haji dan umrah wajib cuma sekali seumur hidup. Wajib, yang haji yang wajib, umrah yang wajib seumur hidup sekali saja. Man wajaba alaihi al-hajju wal umratu fala yajibani illa marratun wahidatun fil umr. Siapa saja yang wajib haji dan umrah, bagi yang mampu artinya, la yajiban, tidak wajib keduanya kecuali sekali saja seumur hidup. Haji dan umrah bagi orang yang mampu cuman wajib sekali saja seumur hidup. Yang dinazar, iya. Balik tadi kan sunnah. Jadi masih wajib sekali lagi. Nanti kalau misalkan anak kecil Pak Ustaz sudah berhaji, wajib haji lagi nanti. Itu ada namanya haji Islam. Haji Islam ini ntar ada, karena haji ada dibagi-bagi nanti. Ada namanya haji Islam. Haji Islam ini artinya haji yang wajib yang seumur hidup sekali. Kalau misalkan anak kecil melakukan haji, sah sebagai haji Islam atau tidak? Yang kalau sah artinya setelah balik dia nggak perlu haji lagi.
Nah, itu ada pembahasan ke depan nanti. Apa saja syarat seseorang yang melakukan haji dan hajinya sah untuk haji Islam. Nah, kalau dia anak kecil itu cukup syarat itu, dia nggak harus lagi haji. Sudah pernah melakukan haji, namanya haji Islam. La ilaha illallah. Jadi wajib seumur hidup sekali. Wala yajibu bisyara' akthar min hajjin umrah, dan dalam syariat Islam tidak wajib melebihi dari satu haji dan umrah. Tidak cukup satu haji dan satu umrah. Selebihnya sunnah kecuali bernazar. Itu karena itu wajib seumur hidup. Lima rawa Abu Hurairah, karena ada hadis yang meriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah berkhutbah, kata Sayyidina Abu Hurairah. Faqala, Rasul berkata dalam khutbah, firman bersabda dalam khutbahnya, ayuhan nas, wahai manusia, qad furida alaikumul hajju fahujju, sungguh telah diwajibkan terhadap kalian akan haji, maka hajilah. Faqala rajulun, saat itu ada sahabat yang bertanya. Rasul lagi khutbah, tapi tetap sahabat ni ketika ada keilmuan yang dibutuh, mereka langsung tanya, takutnya lupa nanti pertanyaan. Akhirnya langsung nanya. Faqala rajulun, berkata salah seorang sahabat saat itu, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah wajib setiap tahun ya Rasulullah? Kata Rasulullah, fasakat. Akhirnya Rasulullah diam, enggak ngejawab. Karena Rasulullah, kalau Rasul katakan iya, bahaya. Kalau diiyain sama sahabat, sama Rasulullah, bingung kita harus haji tiap tahun yang mampu. Tahun ini punya duit, haji lagi. Tahun depan punya duit, haji lagi. Kalau yang sudah pernah haji masih wajib haji, ya sudah, itu Ka'bah nggak muat sekarang. Sekarang saja yang cuma seumur hidup wajib haji sekali itu harus antri sampai 40 tahun. Coba kalau misalkan Rasulullah mengiyakan saat itu, ya Rasulullah, apakah wajib setiap tahun? Kalau Rasul mengatakan iya, sudah, itu Ka'bah udah, kita harus nunggu ngantri sampai 200 tahun mungkin kurang. La ilaha illallah. Fasakat, Rasulullah diam, enggak ngejawab. Hatta qalaha thalathan, sampai itu orang ngulang lagi pertanyaan sampai 3 kali. Ya Rasul, wajib setiap tahun? Enggak dijawab. Kata, ya Rasul, wajib setiap tahun? Enggak dijawab sampai 3 kali. Thumma qala zaruni ma taraktukum. Kata Rasul, kamu biarkan saja apa yang aku biarkan buat kalian. Jangan minta sesuatu yang memberatkan. Rasul, kenapa Rasul enggak ngejawab saat itu? Karena Rasul kasih sayang ke umatnya. Sehingga Rasulullah menasihati ini orang. Zaruni ma taraktukum. Biarkan diriku apa yang aku biarkan untuk kalian. Kalau saya tidak katakan wajib, jangan, sudah cukup. Walau qultu, kata Rasul, dan jika aku berkata tadi na'am, kalau saya jawab na'am, iya, la wajabat, sungguh akan wajib tiap tahun. Wala mastata'tum, dan pasti kalian tidak akan mampu. Rasul, itulah rahmahnya Rasul dan kebijaksanaan Rasul, enggak ngejawab, enggak mengiyakan. Karena kalau Rasul katakan iya, pasti wajib dan kalian tidak akan mampu. Rasul melanjutkan, wa inna ma ahlaka man qablakum kathratu su'alihim, dan hanya saja yang membinasakan umat sebelum kalian, kata Rasul, karena banyak permintaan mereka, banyak pertanyaan mereka yang bisa memberatkan. Itu contoh Bani Israel dulu. Kata Sayyidina Musa, kalian diperintah sama Allah untuk menyembelih sapi. Apa pertama? Ya Musa, sebutkan sapi bagaimana umurnya. Udah, akhirnya kata Allah, yang sudah, sapi yang sedang, enggak tua, enggak muda. Susah lagi. Padahal kalau awal dia langsung nyari sapi sembelih, selesai. Tapi enggak, keras kepala, nanya terlalu banyak pertanyaan yang memberatkan. Akhirnya berat. Akhirnya nanya lagi, umurnya bagaimana? Sudah, umurnya seperti ini. Kemudian warnanya bagaimana? Warnanya harus kekuning-kuningan, kayak emas. Akhirnya berat. Kemudian tanya lagi, artinya semakin banyak pertanyaan, itulah yang membinasakan. Kata Rasul,
innama ahlaka, yang membinasakan umat sebelum kalian adalah banyak pertanyaan mereka, waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan berbeda pendapat mereka terhadap nabi-nabi mereka, melawan nabi. Sudah dibilangin iyain, udah seharusnya selesai. Kalau itu kaum Nabi Musa pasti seru, Allah nyuruh sembelih sapi, nyari sapi aja sembarang sembelih selesai. Tapi ini keras kepala, sapi yang bagaimana, umurnya yang berapa, yang warnanya apa, akhirnya berat. Akhirnya untuk nyari sapi yang warna kuning harus muda, berat akhirnya ketemu. Ketemu akhirnya di Bani Israel, ketemu, cuman mahal. Ketemu sapi, akhirnya ketemu sapi yang susah dicari itu, yang harganya dikuliti dulu sapinya, itu dimasukin emas sebanyak emas yang masuk di kulitnya itu, semahal itu sapi. Padahal mereka kalau dari awal langsung nyari sapi sembarang aja disembelih selesai. Inilah contoh tadi. Kalau Rasul menyatakan iya wajib setiap tahun, sudah berat. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'kum. Kemudian kata Rasul, fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kalian dengan sesuatu perkara, suatu pekerjaan, fa'tu minhu, maka lakukan apa semampu kalian. Jangan terlalu banyak nanya bagaimana jam berapa. Misalkan tolong kamu ke masjid, itu jangan terlalu dipertelin, datang aja selesai. Kalau dipertelin berat. Apalagi kalau pertanyaan untuk mencari jawaban untuk sekedar ilmu bagus, tapi pertanyaan yang keras kepala itu yang bahaya. Kayak pertanyaan Bani Israel tadi, karena mereka melawan nabi mereka. Wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu, dan apabila aku larang kalian dari suatu maka tinggalkanlah, jauhilah. Itu hikmahnya Rasul. Hikmah kebijaksanaan Rasul tadi 3 kali diulang-ulang bertanya-tanya, enggak dijawab. Setelah itu Rasul menasihati, kamu biarkan diriku, apa yang aku biarkan untuk kalian, yang aku tinggalkan buat kalian tidak saya sampaikan sewajib setiap tahun, udah biarin, jangan dipaksakan. Karena kata Rasul, kalau saya jawab iya, bakal wajib setiap tahun dan nanti pasti kalian tidak mampu. La ilaha illallah. Artinya yang perlu kita sampaikan di sini bahwa haji seumur hidup wajib cuman sekali. Di hadis yang lain juga riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah pernah ditanyakan, al hajju ala kulli am, apakah haji itu setiap tahun? Qala la, tidak kata Rasul. Bal hajjatun wahidah, tapi cukup haji yang satu. Yang wajib cuman seumur hidup sekali saja. La ilaha illallah. Kemudian pembahasan berikutnya, wujubul haji wal umrati ala tarakhi. Kewajiban haji dan umrah ala tarakhi. Tarakhi ini enggak artinya diberikan jangka waktu. Tidak wajib disegerakan. Enggak wajib segera. Artinya tarakhi. La yajibul haji wal umratu ala al-fawr. Tidak wajib haji dan umrah segera, tidak wajib harus segera. Alaman wajaba alaihi al-hajj wal umratu, terhadap orang yang sudah berkewajiban untuk melakukan haji dan umrah. Wa yasihhu ta'khiruhuma ba'da tamakkun, dan boleh menundanya haji ketika mampu. Misalkan kita sudah mampu tapi enggak mau haji tahun ini, tahun depan pengen haji, boleh, enggak harus tahun ini. Cuman ingat, kalau meninggal, oh kita dianggap dosa. Kalau meninggal, kita sudah mampu, tapi nunda haji, tiba-tiba meninggal, oh sudah. Anaknya enggak boleh bagi harta warisan dulu sebelum disisihkan sebagian harta untuk ngebadalin haji bapaknya.
Ya, hati-hati. Kalau sudah kewajiban haji, terus haji. Kalau sudah punya uang, sudah ada kemampuan untuk melakukan haji, kalau bisa disegerakan untuk melakukan haji. Cuman Pak Ustadz, saya untuk reguler cukup duit, tapi kalau sebelum untuk plus nggak cukup, ya sudah nunggu aja. Kalau meninggal sebelum wajib haji ya sudah aman insyaallah, nggak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah karena memang kita sudah berusaha untuk ingin melakukan haji. Marhaba. Boleh? Yang nggak boleh nikung. Yang nggak boleh gara-gara kita akhirnya orang lain tertunda. Itu zalim. Kalau nikung ya haram. Nah, kalau kita tahu, kalau kita tahu pemerintah di sini ada permainan, hukumnya sama, haram. Jangan, mending yang reguler, ikut yang reguler. Kecuali memang ada, kalau yang plus itu memang ada kuotanya kan. Ini tambahan kuota sehingga mengurangi jatah orang lain. Yang dasarnya kuota misalkan 10.000, tapi misalkan pemerintah pengen dapat duit free yang banyak, akhirnya dia tambah kuota sehingga menunda jatah reguler. Nah, di situ kalau kita tahu jangan. Nah, karena itu dianggap menzalimi orang lain. Semua ibadat yang menzalimi orang lain, murka Allah lebih besar dibanding pahala. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam.